Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Maulid Nabi besar-besaran dilakukan oleh Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Ternyata beliau setelah dipanggil oleh Raja ke Riyadh, ternyata beliau sangat simpatik. Beliau tidak melarang. Mulai semenjak itulah orang berani memperingati Maulid bersama dengan Buya Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki ini. Ramai-ramai orang datang, ramai-ramai membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi Sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semakin menggemalah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ya Habibi, Ibnul Hayya, Muhayya, ya Muhayya, ya Muhayya. Jadi walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, tapi rohnya, ajarannya ya Muhayya senantiasa hidup dalam jiwa orang-orang beriman. Nah, disitulah diajarkan sifat Nabi yang 8 itu dalam acara Maulid, yang termasuk bagian dari sifat 20. Yang 8 itu sifat yang wajib bagi Nabi, sifat mustahil bagi Nabi. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itu 4, ditambah 4 lagi al-kazib, al-khiyanah, itu mustahil bagi Nabi. Kemudian al-jahil, itu kebodohan, itu mustahil bagi Nabi. Ditambah 1 sifat yang harus bagi Nabi, makan dan minum. Boleh kapan saja dia makan minum, tidak wajib bagi dia, itu mubah saja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, akhirnya bergemalah peringatan Maulid Nabi yang semulanya dilarang. Kenapa ada orang yang melarang peringatan Maulid Nabi? Disangkanya itu wajib. Berarti tambah kewajiban di samping ada sholat 5 waktu, bertambah rukun iman lagi yang ke-6. Rukun iman yang ke-6 adalah peringatan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Kan tidak begitu. Kalau ditambah rukun iman, rukun Islam, iyalah bid'ah dolalah namanya. Ini tidak menambah sedikit pun. Yang ditambah itu ta'lim. Maka dinamakanlah oleh orang Arab waktu ta'limul maulid. Jadi kata-kata milad, peringatan Maulid itu dirubah namanya menjadi ta'limul maulid. Isinya sama membaca sirah an-nabawiyah juga. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, kita dengarkan berikutnya bagaimana informasi kita tentang Muhammad Said Muhammad Alawi Al-Maliki, seorang yang sangat dikagumi dan seorang yang sangat berani. Pada mulanya dipanggil disangka akan dipancung karena memakai surat merah. Ternyata Raja Saudi cinta kepadanya. Masya Allah. Menampung hadirin. Seminggu setelah maulidan besar-besaran itu, Abuya Said Ahmad juga dipanggil pemerintah. Seperti abahnya ketika dipanggil raja, kita yang biasanya setiap hari disibukkan dengan pelajaran, saat itu Abuya Said Ahmad memerintahkan kita untuk menghentikan pelajaran. Siang dan malam hanya kita isi dengan sholat hasbanah, aurat dan ahsab. Pas di hari pemanggilan Abuya Said Ahmad, dari pagi para santri sudah kumpul di aula melaksanakan sholat hasbanah, membaca aurat dan ahsab. Pada zuhur Abuya Said Ahmad datang dan langsung memerintahkan kita untuk berkumpul di kelas. Tidak tertangkap dari ekspresi wajah Abuya Said Ahmad dan semua dari kita kecuali perasaan tegang. Mulai Abuya Said Ahmad menceritakan kejadian saat beliau diinterogasi. Kata Abuya, anak-anakku, tadi aku dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengadakan maulidan lagi. Tadi aku jawab mereka dengan jawaban demikian, ala rokobati mawaki, taruhan leherku, aku tidak akan menandatangani.
Masya Allah. Beliau kemudian melanjutkan ceritanya, sedang kita semua sangat tegang. Ya Allah Adi, kata yang menginterogasi aku tadi, aku masih akan dipanggil lagi. Jika aku tidak lagi bersama kalian, maka tolong teruskan perjuangan ini. Masya Allah. Jangan kalian putus perjuangan ini hanya karena tidak ada aku, begitu dawuh Abuya, yang membuat mata kita saat itu berkaca-kaca. Masya Allah. Bahkan banyak dari kawan-kawan saat itu sampai sesenggukan. Tidak tega dengan apa yang dialami Abuya Ahmad, sekaligus dipenuhi perasaan mencekam. Dan sampai sekarang Abuya Ahmad tetap tidak berkenan untuk menandatangani pernyataan untuk tidak lagi mengadakan maulidan. Masya Allah. Semenjak itu, orang-orang sepuh Makkah sering mentapis beliau dengan sebuah Hada al-Asad Sidi Mirza Kalasat, anak singa ini seperti singa yang itu. Masya Allah. Tapi bagi kami beliau bukan hanya seperti itu. Bagi kami, beliau adalah Hasa al-Asad min Dakal Asad, singa ini. Nah, bagaikan singa dia berani menantang raja yang melarang peringatan maulid. Kalau nanti aku mati dibunuh oleh raja, kalian murid-muridku lanjutkan. Peringatan maulid itu sangat penting sekali. Pertama, sesuai dengan surat Al-Hajj ayat 30, may yu'azzim hurumatillah, yang memperingati maulid termasuk orang-orang yang mengagungkan orang yang dihormati oleh Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surah Al-Hajj ayat 32 dikatakan may yu'azzim sya'airallah, peringati maulid itu termasuk dari bagian orang-orang yang mengagungkan syiar agama Allah, sebagaimana dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Apalagi peringatan maulid itu bukan ibadah mahdhah, bukan ibadah khusus. Kalau ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, haji, itu memerlukan dalil khusus untuk melaksanakannya. Tapi kalau ghairu mahdhah, ibadah yang bersifatnya umum, sifatnya ta'lim, kapan-kapan saja bisa, tidak mesti tanggal 12 Rabiul Awal. Inilah yang menggegerkan, menggemetarkan hati Raja Fat waktu itu karena kecintaan kepada Rasulullah. Lalu kepada orang-orang Indonesia, ulama-ulama Indonesia pernah dipanggil ke Arab Saudi, ditanyakan, untuk apa kalian memperingati maulid di Jawa Timur? Ulama-ulama NU dipanggil. Apa jawab ulama NU? Kalian, wahai orang Arab Saudi, kalau rindu kepada Rasulullah, itu ada kuburannya di Madinah. Dan apabila rindu ingin bersama, seakan-akan bersama dengan Rasulullah, Ka'bah, tempat kalian tawaf itu dekat. Kalian bisa melepaskan rindu kalian di Arab Saudi ini. Tapi kami yang jauh di Jawa Timur, di Bali, di Madura, di Jawa, ujung-ujung Jawa Timur sana, kami kadang-kadang untuk pergi ke Mekah tidak ada biaya, tapi kecintaan kami terhadap Rasulullah itu meluap-luap. Untuk menunjukkan kecintaan kami kepada Rasulullah itulah kami mengadakan peringatan maulid Nabi. Kami tidak bisa ke kuburan Rasulullah, kami tidak bisa pergi ke Ka'bah. Ya, kami bisa hanya lakukan kecintaan kami kepada Rasulullah, bersalawat kepada beliau, dan memperingati hari ulang tahun beliau. Bercucuranlah air mata ulama-ulama Arab Saudi. Apa katanya? Kalau begitu orang Indonesia ini lebih cinta kepada Nabi dibandingkan dengan kita. Demi kecintaannya kepada Nabi, dia peringatan maulid itu adalah demi kecintaan kepada Nabi, dan selalu dia lakukan hanya untuk menunjukkan cintanya kepada Rasulullah. Nah, barulah orang Arab tadi mengerti bahwa itu sifatnya ta'lim, bukan ibadah khusus. Peringatan maulid Nabi Isra Mi'raj bukan ibadah mahdhah, tapi ghairu mahdhah, bersifat umum. Tidak ditentukan waktunya, boleh pagi, boleh siang, boleh malam, boleh subuh. Tanggalnya tak ditetapkan, tidak mesti tanggal 12 Rabiul Awal, boleh tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Di bulan luar itu pun boleh. Nah, yang penting menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, setelah mati, setelah wafatnya Syekh Said Muhammad Alwi Al-Maliki, digantikan oleh anaknya. Anaknya meneruskan perjuangan ayahnya, ya Ahmad Alwi Al-Maliki, juga Syekh yang sangat tinggi ilmunya dan seperti singa
yang jiwanya itu membaja, berani dipenggal lehernya kalau dia salah dalam memperingati maulid itu. Ternyata dia tidak dipenggal, malah diberikan hadiah. Semenjak itu berduyun-duyun banyak orang ke rumah Syekh Ahmad Alwi Al-Maliki, banyak-banyak orang datang memperingati maulid Nabi, dan ada yang membawa makanan, ada yang memberikan hadiah baju, ada yang bermacam-macam hal-hal yang menggembirakan, gembira pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dari singa yang itu. Sungguh keberanian yang menggetarkan semesta. Sungguh kejantanan yang terwarisi dari kakek beliau berdua, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh keberanian yang terwarisi oleh lisan yang mengucap Allah, Allah, Allah di hadapan dusur ketika si dusur menghunuskan pedang ke lehernya seraya berkata, "Sekarang, siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari aku, hai Muhammad?" Dan terjatuhlah pedang dusur tersetrum oleh kalimat yang terhentak dari lisan pemimpin para pemberani itu, Habibuna Muhammad. Meskipun kita tidak bisa mentauladani keberanian istimewa ini 100%, semoga kita masih tertetesi sedikit sifat keberanian beliau. Muhammad Hasan Batu Malang, tanggal 22 Mei tahun 2015. Nah, demikianlah dulu Keberanian Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki tentang keberanian. menghadapi panggilan Kita dengar Raja sekali Saudi, sekalipun nyawa taruhannya. Masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Tangan Walau Leher Taruhannya. Nah, Kalimat yang pertama di atas dikatakan oleh As-Sayyid Muhammad Al-Maliki, iya. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah abad ini, yang oleh murid-murid dan pencintanya beliau akrab dipanggil Abuya. Bagi murid-murid dan pencinta beliau, mutu ini sudah tidak asing lagi. Mengingat asbabul wurud dan momen keluarnya kalimat tersebut dari lisan Abuya Sayyid Muhammad sungguh sangat fenomenal. Masa. Konon, kalimat tersebut diucapkan oleh Abuya Sayyid Muhammad ketika beliau sudah diputuskan untuk diidam, hukum penggal oleh pemerintah Saudi, negeri asal beliau. Menurut penuturan dari santri-santri senior beliau, ketika itu, sekitar tahun 70-an beliau mendapat panggilan dari Raja Saudi, saat itu masih Raja Fahad bin Abdul Aziz. Kertas surat panggilannya berwarna merah. Semua masyarakat Saudi tahu bahwa jika ada penduduk Saudi dipanggil pemerintah dengan surat panggilan berwarna merah, pasti yang bersangkutan diidam, atau paling tidak kalau memang tidak diidam, dipenjara. Masa. Sebelum memenuhi panggilan raja, Abuya Sayyid Muhammad memerintahkan kepada murid-muridnya untuk membacakan aurat dan askar untuk keselamatan beliau. Nah, baca wirid-wirid, membaca doa-doa paling tidak Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama wa liyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah. Innallaha sami'un alim. Murid-murid beliau yang biasanya setiap hari tiada henti belajar, saat itu kegiatan belajar mengajar dihentikan. Masya Allah. Hanya diisi dengan aurat dan askar saja. Dan saat itu beliau senantiasa berwasiat kepada santri-santrinya agar mereka tetap teguh dan tidak goyah untuk meneruskan perjuangan beliau jika beliau dalam waktu dekat sudah tidak lagi bersama mereka. Wafat mati. Sehari sebelum diwajibkannya Abuya Sayyid Muhammad menghadap raja, beliau sudah berada di Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Tepat pada hari di mana Abuya Sayyid Muhammad diwajibkan datang ke istana raja, beliau dijemput oleh Amir Salman yang saat ini sudah menjadi Raja Saudi. Masya Allah. Sebagai catatan, bahwa saat itu jika ada penduduk Saudi yang ada masalah dengan pemerintah Saudi dan diputuskan untuk diidam, pasti Salman. Nah, pasti bersalah, pasti akan dipenggal atau dipenjara. Tapi selamatlah Buya Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.